Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Romantika Sandra, NPM 117020070, kelas manajemen 3C, akan mempresentasikan materi tentang perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Yang pertama, perilaku konsumen. Untuk menciptakan nilai tambah atau value added pada bisnis retail ada beberapa cara. Yang pertama, nilai produk. Produk yang ditawarkan harus berkualitas, unik, yang tidak ditawarkan di bisnis usaha retail lainnya. Yang kedua, nilai penetapan harga. Harga yang ditawarkan harus padan dengan kualitas yang diberikan. Itu harganya tuh yang termurah dibanding pesaing. Yang ketiga, nilai letak lokasi. Lokasi usaha retail ini harus yang strategis, contohnya di pinggir jalan atau di pusat perkotaan, sehingga memudahkan konsumen untuk mengunjungi toko ini. Yang keempat, nilai layanan konsumen, memberikan pelayanan yang baik, misalnya memberikan pengiriman gratis atau kemudahan konsumen dalam menyampaikan keluhan. Yang selanjutnya, nilai penyedia suasana. Dalam toko retail ini harus memberikan suasana yang nyaman bagi konsumen, sehingga konsumen merasa betah, seperti tema desain, tingkat pencahayaan, tingkat temperatur, pemilihan warna, pemilihan musik, dan sebagainya. Selanjutnya, 3 perspektif dalam perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Perspektif pengambilan keputusan ini, jadi seorang konsumen sedang melakukan serangkaian kegiatan untuk melakukan pembelian. Contohnya, konsumen itu ingin membeli produk A, maka dilakukan penelitian seperti harganya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kemudian diputuskan apakah akan membeli atau tidak. Dalam perspektif pengambilan keputusan ini, ada 2 rute pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan keterlibatan tinggi, yaitu seorang konsumen membeli produk yang berisiko tinggi. Dan yang kedua, keputusan keterlibatan rendah, seorang konsumen membeli produk yang berisiko rendah. Selanjutnya, perspektif pengalaman. Perspektif pengalaman ini, jadi si konsumen ini dalam melakukan pembelian itu tidak atas pertimbangan yang rasional, tapi karena hanya ingin memuaskan perasaannya saja. Karena kalau saya membeli produk ini tuh jadi saya puas, saya tuh merasa senang. Jadi kayak untuk memperoleh kesenangan, menciptakan fantasi atau perasaan emosinya saja. Yang ketiga, perspektif pengaruh perilaku. Perspektif pengaruh perilaku ini, jadi konsumen ini dalam membeli produk ini tuh tidak ada kepercayaan pada produk tersebut, hanya berdasarkan perasaan saja. Contohnya ketika orang lain membeli produk ini, maka kita pun ingin membeli, tapi kita tuh nggak tahu produk ini itu di kita tuh bagus apa enggak, seperti itu. Selanjutnya, motif belanja konsumen. Yang pertama, hedonic shopping motivation. Teori hedonistis menyatakan bahwa segala perbuatan manusia, entah itu disadari ataupun tidak disadari, entah itu timbul dari kekuatan luar ataupun kekuatan dalam, pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari hal-hal yang menyenangkan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan. Jadi, hedonis ini itu kayak mereka tuh membeli barang, membeli produk itu karena mereka tuh pengen nyenengin dirinya aja. Jadi sebagai olahraga, melakukan perburuan, berbelanja sebagai pelarian, memenuhi fantasi, dan menekan depresi pada mereka. Yang kedua, pembelian tak terencana. Perilaku pembelian yang tidak direncanakan merupakan perilaku pembelian yang dilakukan di dalam toko di mana pembeli berbeda dari apa yang telah direncanakan oleh konsumen pada saat masuk ke dalam toko. Contohnya kita tuh akan membeli sabun mandi. Tapi pas ke toko, ngeliat parfum hand body, kita tuh malah membeli parfum dan hand body tersebut. Jadi nggak membeli sabun mandi itu, malah membeli hal yang tidak direncanakan oleh kita. Yang ketiga, perilaku pembelian kompulsif. Pembelian kompulsif diuraikan sebagai pembelian kronik atau repetitif yang menjadi tanggapan primer hingga terjadi kejadian atau perasaan negatif. Sedangkan konsumsi kompulsif didefinisikan sebagai respon terhadap dorongan yang tidak terkendali atau keinginan untuk memperoleh, menggunakan, atau mengalami suatu perasaan, substansi, atau kegiatan yang menuntun individu secara berulang kali. Konsumen yang kompulsif ini tuh cenderung berlebihan
dalam membeli barang itu berlebihan padahal tidak diperlukan, dan kadang-kadang mereka tidak sanggup membeli. Selanjutnya, tipe-tipe keputusan belanja. Yang pertama, pemecahan masalah luas. Pemecahan masalah yang luas adalah suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Jadi pemecahan masalah luas ini tuh seorang konsumen ini tuh belum tahu produk ini tuh seperti apa. Cuman tahu sedikit aja tentang produk tersebut itu. Jadi diperlukan analisis dulu nih seperti apa nih produk ini. Itu. Yang kedua, pemecahan masalah terbatas. Pemecahan masalah terbatas adalah suatu proses pengambilan keputusan belanja yang menyertakan suatu usaha dan waktu yang cukup banyak. Pada situasi ini, pelanggan cenderung lebih mengandalkan pengetahuan pribadi dibandingkan mengandalkan informasi eksternal. Jadi ini tuh kayak si konsumen ini itu udah punya pengalaman dalam membeli produk ini sebelumnya, jadi nggak perlu diteliti secara mendetail kayak gitu. Yang ketiga, pengambilan keputusan bersifat kebiasaan. Pengambilan keputusan bersifat kebiasaan adalah proses keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu tanpa sadar. Jadi ini tuh kayak kesetiaan merek berarti pelanggan suka dan secara konsisten membeli suatu produk tertentu dalam kategori produk. Jadi kayak si konsumennya ini tuh udah suka banget sama merek ini, sama produk ini, dan gak mau diganti sama merek yang lain kayak gitu. Dan juga bisa jadi kesetiaan pada tokonya karena udah jadi pelanggan tetap, mungkin seperti itu. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Yang pertama, jenis kebutuhan. Ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional produk adalah manfaat fungsional dari sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. Contohnya kita membeli HP. Manfaatnya itu bisa untuk berkomunikasi dengan orang lain dan juga bisa memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan dengan fitur-fitur yang ada di HP tersebut. Yang kedua, kebutuhan psikologis adalah manfaat emosional dari sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. Misalnya nih, membeli HP itu karena buat gaul atau pengakuan dari lingkungan di sekitarnya. Yang selanjutnya, pencarian informasi. Segera setelah pelaksanaan mengidentifikasi suatu kebutuhan, mereka mungkin mencari informasi tentang retail atau produk untuk membantu mencukupi kebutuhan mereka. Yang pertama, jumlah informasi yang dicari. Yang kedua, biaya pencarian informasi meliputi waktu dan uang. Yang ketiga, sumber-sumber informasi. Selanjutnya, evaluasi atas alternatif-alternatif. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor sebagai hasil dari proses pencarian informasi, pelanggan berada pada tahapan evaluasi atas alternatif-alternatif yang telah ditetapkan oleh pelanggan. Contohnya alternatif dalam pemilihan toko atau pemilihan produk dan mereknya. Selanjutnya, evaluasi setelah belanja. Proses belanja tidak berakhir ketika pelanggan membeli suatu produk setelah melakukan belanja. Pelanggan menggunakan produk itu dan kemudian mengevaluasi pengalaman ini untuk menentukan apakah produk ini memuaskan atau tidak. Jadi setelah dipakai itu kita tuh dinilai nih produk ini tuh enak gak sih buat kita, bagus gak sih buat kita, seperti itu. Pebisnis retail dapat mengurangi atau mengantisipasi ketidakpuasan yang mungkin timbul setelah berbelanja, yaitu melalui memberikan garansi produk, membantu instalasi produk, menghubungi konsumen, membangun harapan yang realistis. Selanjutnya, faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja. Yang pertama ada keluarga. Banyak keputusan belanja dibuat untuk produk yang dipakai atau dikonsumsikan oleh keluarga secara keseluruhan. Jadi, ini tuh harus keluarga kita tuh harus semuanya tuh bisa dipakai, itu bisa dimakan untuk semuanya. Yang kedua, pengambilan keputusan keluarga. Proses pengambilan keputusan dipusatkan pada bagaimana seseorang membuat suatu keputusan. Anak-anak mempunyai peran penting dalam keputusan belanja keluarga. Yang ketiga, kelompok referensi. Kelompok referensi adalah satu atau lebih yang digunakan seseorang sebagai dasar pembandingan untuk kepercayaan, perasaan, dan perilaku. Selanjutnya, budaya. Budaya meliputi hal-hal yang dipelajari dari keluarga, tetangga, teman, guru, maupun tokoh masyarakat. Membeli hadiah
merupakan contoh lain tentang bagaimana nilai budaya yang mempengaruhi perilaku belanja. Selanjutnya, aspek pribadi. Seorang pelanggan akan mempunyai perbedaan dengan pelanggan yang lain karena faktor-faktor pribadi yang berbeda. Misalnya, tahapan usia, pekerjaan, kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Selanjutnya, aspek kejiwaan atau psikologis. Faktor kejiwaan atau psikologis yang memengaruhi seseorang dalam tindakan membeli suatu barang atau jasa didasarkan pada motivasi, persepsi, kepercayaan, dan perilaku serta proses belajar yang dilalui oleh konsumen. Faktor internal terdiri dari beberapa aspek sebagai yaitu karakter, persepsi, motivasi, gaya hidup. Selanjutnya, respon konsumen terhadap lingkungan belanja. Yang pertama, model psikologi lingkungan Mehrabian-Russell. Model Mehrabian-Russell atau model MR didasarkan atas paradigma stimulus organis response SOR yang menghubungkan unsur-unsur lingkungan dengan perilaku mendekat, menghindar terhadap lingkungan. Model MR didasarkan atas dua asumsi. Satu, perasaan dan emosi manusia menentukan apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, manusia merespon dengan bentuk emosi yang berbeda-beda terhadap lingkungan yang berbeda dan menimbulkan reaksi untuk mendekat atau menjauhi lingkungan. Yang kedua, definisi pembelian impulsif. Pembelian impulsif atau pembelian tidak terencana merupakan bentuk lain dari pola pembelian konsumen. Pembelian impulsif terjadi ketika konsumen tiba-tiba mengalami keinginan yang kuat dan kukuh untuk membeli sesuatu secepatnya. Contohnya kayak pengen beli produk ini, pokoknya pengen sekarang juga saya harus beli karena adanya pengen banget beli produk ini. Selanjutnya, tipe-tipe pembelian impulsif. Yang pertama, impuls murni. Yang kedua, impuls pengingat. Yang ketiga, impuls saran. Yang keempat, impuls terencana. Selanjutnya, perspektif dalam pembelian impulsif. Terdapat 3 perspektif yang digunakan untuk menjelaskan pembelian impulsif. Yang pertama, karakteristik produk yang dibeli, karakteristik konsumen, karakteristik display tempat belanja. Produk-produk yang sering dibeli secara impulsif untuk perspektif kedua, itu karakteristik konsumen seperti faktor demokrasi konsumen, kepedulian konsumen, dan kesenangan berkunjung ke tempat belanja. Untuk perspektif ketiga, karakteristik display tempat belanja seperti display di dekat counter pembayaran display. Selanjutnya, penyebab terjadinya pembelian impulsif. Yang kedua itu ada pengaruh stimulus di tempat kerja, dan yang kedua pengaruh situasi. Pembelian impulsif disebabkan oleh stimulus di tempat kerja untuk mengingatkan konsumen apa yang harus dibeli atau pengaruh display promosi dan usaha-usaha pemilik tempat belanja untuk menciptakan kebutuhan baru. Pada yang kedua, konsumen tidak menyadari akan kebutuhannya sama sekali. Semuanya diciptakan oleh stimulus yang baru dikondisikan akan diinginkan oleh konsumen. Hal ini berkaitan dengan impuls saran. Kondisi-kondisi yang memudahkan terjadinya pembelian impulsif di supermarket adalah yang pertama, besarnya transaksi, perjalanan belanja, frekuensi belanja, dan daftar belanja. Selanjutnya, perilaku belanja konsumen Indonesia. Pengeluaran konsumen Indonesia per sektor produksi di industri modern. Perbedaan faktor lingkungan akan berimplikasi pada pengeluaran konsumen per sektor. Berdasarkan hasil riset, pada tahun 2004, konsumen Indonesia memiliki prioritas utama dalam pembelanjaan, yaitu produk makanan, di mana secara perlahan mereka mengurangi pengeluaran mereka di produk non-makanan dengan membatasi penghasilan untuk konsumsi dan menyiapkan lebih banyak. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyiapkan uang mereka untuk kebutuhan yang lebih penting seperti kesehatan dan pendidikan. Kecenderungan ini memberikan dampak yang cukup kuat bagi masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat menengah ke atas karena menjadikan sekelompok tersebut lebih baik.
Yang kedua, kebiasaan belanja dan gaya hidup konsumen Indonesia. Generasi muda Indonesia, khususnya anak-anak muda, lebih selektif dalam memilih model belanja. Tren yang umum, perubahan gaya hidup modern, serta teknologi dan pelayanan yang bagus menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. Kesetiaan konsumen sebagai faktor penting telah menurun, terutama untuk konsumen di kota. Konsumen kini lebih selektif, terutama anak muda. Mereka kini lebih mengikuti tren umum dan disesuaikan dengan kondisi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kalau zaman sekarang tuh mengikuti tren, kalau trennya lagi gini ya gini, kalau lagi gitu ya gitu, nggak berdasarkan pada kesetiaan terhadap produk tersebut atau toko tersebut. Selanjutnya, segmentasi pasar. Kriteria untuk mengevaluasi segmen pasar. Yang pertama, kemampuan bertindak, actionability. Kriteria pokok ini untuk mengevaluasi suatu segmen pasar retail adalah pelanggan di segmen ini harus mempunyai kebutuhan yang serupa. Kebutuhan pelanggan itu harus berbeda dengan kebutuhan pelanggan segmen lainnya. Yang kedua, kemampuan identifikasi. Identifikasi merupakan hal yang penting sebab ini memungkinkan retail untuk menentukan ukuran segmen, dengan siapa retail perlu berkomunikasi ketika promosi penawaran retailnya. Yang ketiga, aksesibilitas atau kemudahan akses. Aksesibilitas adalah kemampuan retail untuk menyampaikan bauran pemasaran yang sesuai dengan segmen ini. Bisnis retail harus memastikan adanya sumber daya yang dimiliki sebagai akses untuk melayani segmen pasar tertentu. Sumber daya meliputi modal, keahlian, tenaga kerja, teknologi, dan sebagainya. Selanjutnya, pendekatan untuk segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografis, mengelompokkan pelanggan di mana mereka tinggal. Jadi kalau yang di perkotaan ya di perkotaan, kalau yang di perkampungan atau pedesaan ya di pedesaan. Segmen demografis, segmentasi yang demografis menggolongkan pelanggan atas dasar karakteristik objektif yang mudah diukur seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan. Contohnya kayak yang kalau udah bapak-bapak, kalau masih remaja, kalau masih anak-anak, jadi disesuaikan. Yang ketiga, segmentasi gaya hidup. Segmentasi berdasarkan gaya hidup bisa disebut juga segmentasi psikografis, merupakan segmentasi yang mengacu pada bagaimana kehidupan seseorang, bagaimana mereka meluangkan waktu dan opini tentang di dunia di mana mereka hidup. Segmen ini diidentifikasi melalui survei pelanggan. Yang selanjutnya, segmentasi situasi belanja. Segmentasi berdasarkan situasi belanja hampir sama dengan segmentasi demografis atau gaya hidup, tetapi dibedakan berdasar situasi belanja yang dihadapi oleh pelanggan. Contohnya kalau ibu-ibu tuh kalau belanja karena anaknya banyak, pasti yang dibelinya pun banyak. Tapi kalau anaknya cuma satu, pasti yang dibelinya pun sedikit. Yang selanjutnya, segmentasi berdasarkan manfaat. Segmentasi berdasarkan manfaat, suatu pendekatan untuk mendefinisikan target market berdasarkan kelompok pelanggan yang mencari manfaat yang relatif sama. Contohnya, pelanggan yang mempunyai kepentingan dalam penampilan hanya sedikit mementingkan kebutuhan dalam makanan, tapi yang dibesarkannya itu untuk fashion. Tetapi kalau pelanggan yang mementingkan harga dikelompokkan dalam segmen harga. Selanjutnya, penentuan target. Penentuan target adalah proses untuk menetapkan segmen pasar tertentu dari berbagai segmen yang ada di masyarakat, sehingga sebagai sasaran program pemasaran perusahaan retail. Terdapat dua macam upaya penentuan target, yaitu target pasar utama merupakan segmen pasar utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran dalam program pemasarannya. Yang kedua, target pasar sekunder merupakan segmen pasar sekunder, artinya segmen pasar ini mempunyai karakteristik yang relatif sama tetapi berbeda dengan karakteristik dari segmen pasar yang dilayani oleh retail lainnya. Misalnya, jika karakteristik dari konsumen utama adalah keluarga yang mapan dengan golongan ekonomi atas, maka pasar sekunder dapat ditetapkan relatif sama dengan sedikit perbedaan, misalnya keluarga muda dengan golongan ekonomi menengah ke atas. Selanjutnya, penentuan posisi. Penentuan posisi haruslah diawali oleh apa yang harus dilakukan untuk membangun pemahaman tentang retail di dalam benak pelanggan maupun calon pelanggan. Dengan demikian, penentuan posisi adalah membentuk citra perusahaan.
Penentuan posisi bukan hanya sekedar program iklan, tetapi merupakan totalitas keseluruhan program pemasaran yang diarahkan pada penempatan citra retail di dalam benak pelanggan maupun calon pelanggan. Selanjutnya, pengaruh unsur bauran retail terhadap keputusan konsumen. Setelah retail menetapkan segmentasi pasar, target pasar, dan penentuan posisi, tentunya retail dihadapkan pada kondisi untuk mengambil keputusan tentang bauran retail yang harus dijalankan. Pengusaha toko tentu saja tidak menginginkan tokonya sepi dari pembeli. Pengusaha toko tidak terlalu peduli apakah merek dan barang yang dibeli oleh konsumen berubah atau tidak, asalkan konsumen tetap membeli di tokonya. Oleh karena itu, keputusan konsumen untuk berbelanja di suatu toko sangat penting, artinya bagi pengusaha toko. Sebagai tindak lanjut untuk membuat pembeli melakukan pembelian di tokonya, pengusaha harus mendesain tokonya menjadi menarik untuk dikunjungi dan membuat konsumen sedang berbelanja di toko ini. Jadi melakukan inovasi pada toko tersebut tuh biar konsumen tuh nggak bosan datang ke toko retail tersebut. Konsumen berbelanja di suatu tempat tentu saja akan memperhatikan kondisi fisik dari tempat belanja yang didatangi. Konsumen yang berbelanja di department store tentu saja mengharapkan substitusi untuk mengganti kesempatan mendapat barang yang murah di pasar tradisional. Konsumen juga menyadari bahwa harga barang yang didapat di department store tentu saja akan lebih mahal dibanding yang di pasar tradisional. Tetapi mutu barang dan layanan yang diberikan menjadi ukuran dalam penentuan harga. Harga tersebut menjadi tidak mahal apabila harga tersebut sesuai dengan mutu barang yang dijual dan layanan yang diberikan. Jadi kalau harganya mahal tapi layanan dan kualitas barangnya bagus, itu tuh menjadi sama. Menjadi kita pun sebagai konsumen terpuaskan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.